Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi tentang anatomi dan fisiologi sistem sirkulasi darah. Sebelum masuk jauh ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Miftahul Janah NIM 56, kemudian saya sendiri Putri Anggun Paradia NIM 57, kemudian ada Khairin Nurul Farihatunillah NIM 58, lalu yang terakhir ada Yunita Ayun Hasanah NIM 59. Fokus materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian dari sirkulasi darah, yang kedua ada komponen darah, yang ketiga ada struktur organ, yang keempat ada sistem peredaran darah. Nah, materi pertama adalah tentang sirkulasi darah. Apa sih sirkulasi darah itu? Sirkulasi darah merupakan suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah sendiri memiliki 3 komponen dasar, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, komponen dasar ini akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, Yunita Ayun Hasanah. Komponen darah manusia secara terinci terdiri dari yang pertama plasma darah atau cairan tadi yang sangat besar, yaitu 55% berupa cairan, merupakan komponen cairan yang mengandung berbagai nutrisi maupun substansi penting lainnya yang diperlukan oleh tubuh manusia, antara lain protein albumin, globulin, dan faktor-faktor pembekuan darah. Kemudian yang kedua yaitu terdiri dari sel-sel darah. Dalam sel-sel darah sendiri kita membagi menjadi 3 lagi, yaitu eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, itu 4 bagian penyusun komponen penyusun darah. Plasma darah juga berfungsi sebagai sistem penyangga tubuh atau sistem buffer yang penting untuk mempertahankan keadaan asam basa melalui kandungan elektrolit yang terkandung di dalamnya, antara lain ion hidrogen dan bikarbonat. Sel-sel darah yakni eritrosit, leukosit atau sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, kepingan darah, mempunyai fungsi yang sangat penting. Nah, fungsi masing-masing dari sel-sel darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, eritrosit berfungsi dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, leukosit berperan dalam imunitas atau pertahanan tubuh terhadap benda asing maupun mikroorganisme. Yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah yang berperan penting untuk sistem hemostasis dalam tubuh. Nah, berikut tersebut fungsi dari plasma darah dan sel darah yang merupakan komponen penyusun darah. Baik, perkenalkan, nama saya Khairin Nurul Farihatunillah NIM 58. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi organ penyusun darah. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jika diperhatikan pada gambar, struktur jantung diantaranya, yang pertama, jantung dibungkus oleh 2 lapisan, yakni membran perikardium visceral di bagian dalamnya dan membran perikardium parietal di bagian luarnya. Yang kedua, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium,
miokardium, dan endokardium. Yang ketiga, jantung memiliki 4 ruangan. 2 serambi, yakni serambi kanan dan kiri, dan juga 2 bilik, yakni bilik kanan dan bilik kiri. Yang keempat, jantung itu terdiri dari 3 katup atau valvula. Yang pertama, valvula bicuspidalis, valvula tricuspidalis, dan valvula semilunaris. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang yang memiliki fungsi mengalirkan darah dari jantung dan mengalirkan darah keluar dari jantung lalu kembali lagi ke jantung. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3, yakni pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Untuk memudahkan mempelajarinya, dapat dibedakan bahwa pembuluh arteri memiliki mengalirkan darah meninggalkan jantung. Pada pembuluh vena mengalirkan darah menuju jantung, dan pada kapiler berawal dari arteriol. Untuk dinding pembuluhnya, pada pembuluh arteri tebal dan elastis, pada pembuluh vena tipis dan kurang elastis, pembuluh kapiler tipis dan permeabel. Letak pembuluhnya, pembuluh arteri terletak di dalam tubuh, pembuluh vena terletak di permukaan tubuh, dan pembuluh kapiler berada di antara arteri dan vena. Jumlah katup pada pembuluh arteri itu 1 di luar bilik jantung, dan pada pembuluh vena banyak di sepanjang pembuluh. Pada pembuluh kapiler tidak ada jumlah katup. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia. Manusia memiliki berbagai macam organ di dalam tubuh dengan fungsi masing-masing. Salah satu organ terpenting ialah jantung, yang memiliki fungsi memompa darah agar dapat mengedarkan oksigen, karbon dioksida, serta nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan besar. Peredaran darah kecil dimulai ketika darah dari bilik kanan yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada proses tersebutlah karbon dioksida dilepas ke seluruh paru-paru. Sementara itu, oksigen baru akan masuk ke aliran darah. Kemudian mengalir melalui vena pulmonalis dan serambi kiri jantung menuju ke bilik kiri. Sedangkan pada peredaran darah besar dimulai saat bilik kiri jantung mulai memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh melalui aorta ke seluruh tubuh. Ketika darah mulai rendah oksigen, darah akan berkumpul di pembuluh darah, kemudian bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Peredaran darah pada hewan. Peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2, terbuka dan tertutup. Peredaran darah tertutup yaitu di mana saat darah dan getah bening diedarkan di dalam rongga tubuh hewan, dan yang memiliki peredaran ini yaitu seluruh hewan vertebrata. Sedangkan peredaran darah terbuka tidak ada yang namanya darah. Yang beredar adalah hemofilia. Hemofilia yaitu memiliki fungsi seperti darah, hanya saja tidak ada kandungan hemoglobin di dalamnya, sehingga tidak berwarna merah. Hewan yang menggunakan sistem ini adalah hewan invertebrata dan hewan-hewan kecil lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa sirkulasi darah merupakan sesuatu yang bertujuan untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh tubuh. Nah, jantung dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem
kondivaskuler. Jantung merupakan pompa otot luar biasa yang menghasilkan gaya yang dibutuhkan untuk mengedarkan darah. Komponen penyusun darah yaitu plasma darah, sel darah putih, dan keping darah. Organ penyusun sistem peredaran darah manusia adalah jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari arteri, kapiler, dan